Penyebaran virus HIV/AIDS di Aceh semakin mengkhawatirkan. Seperti tidak mengenal batasan umur, virus mematikan ini menyasar berbagai lapisan masyarakat dan strata sosial, mulai anak-anak, remaja, mahasiswa, lelaki dan perempuan dewasa sampai ibu rumah tangga masuk dalam daftar panjang para penderita. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat, selama periode Januari hingga Juni 2023, ada 123 kasus baru HIV dan 36 kasus AIDS yang terdeteksi, tersebar di 23 kabupaten kota. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh juga menunjukkan Kota Banda Aceh menyumbang 49 kasus, menjadi yang tertinggi selain dari kabupaten kota lain di Aceh. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun 2004 hingga Juni 2023, tercatat kasus HIV/AIDS di Aceh telah mencapai angka 2.094 kasus. Tentunya, hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani. Sebenarnya apa itu HIV? Bagaimana ciri-ciri penderita HIV dan cara menanganinya? Semuanya akan kita kupas secara mendalam di UB Talk Show episode Pencegahan HIV/AIDS, Mengenal, Mengerti, Bertindak. Fenomena jumlah angka penyebaran dan juga penderita dari HIV/AIDS yang ada di Indonesia dan terutama juga di Aceh dari semakin tahun yang semakin meningkat, dan tentunya juga ini menjadi concern dan juga tanggung jawab serta perhatian penuh dari semua instansi, dari pemerintah dan pihak instansi terkait dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, spesial sekali di UB Talk Show di kali ini yang pastinya juga kita bakal mengangkat atau juga berbincang-bincang ya dengan narasumber kita untuk edisi kali ini, yaitu tentang fenomena angka penderita HIV atau juga AIDS di Indonesia dan khususnya di Aceh, yang pasti juga melalui dengan pencegahan HIV/AIDS, mengenal dan juga mengerti serta bertindak bagaimana juga hal ini bisa kita turunkan angkanya atau juga menjadi perhatian dan juga mendapat informasi yang penuh, yang tepat sasaran untuk masyarakat semuanya. Nah, pemirsa, langsung aja sebelum kita juga mulai, saya memperkenalkan dua narasumber saya untuk UB Talk Show kali ini. Nah, yang pertama ini ada Ibu Rodatul Nuzul SST MKes dan juga ada Ibu Sabanur Rezeki SST MKM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rara dan Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah mungkin ini juga bukan pertama sekali ya, pasti juga kedua narasumber kita itu juga berbagi atau juga memberikan informasi di program-program di UB Talk Show. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi ya, kita juga pengen ya ngobrol-ngobrol santai Bu ya. Nah, pasti juga mungkin ini memperkenalkan diri dulu lagi deh secara singkat gitu ya, untuk background sebagai dosen di salah satu dosen di Universitas Budaya Indonesia. Mungkin dari Ibu Rara dulu nih, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Armia. Kenalkan, saya Raudatul Nuzul ZASST MKes. Saya dosen Universitas Budaya Indonesia di Fakultas Ilmu Kesehatan untuk program studi profesi bidan. Oke. Ya. Nah, Bu Kiki nih. Baik, ya. Terima kasih Pak Armia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Sahabainur Rezeki, biasa disapa dengan Ibu Kiki. Saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan dan alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua program studi pada program studi S1 Kebidanan. Oke, Gitu, terima kasih Bu Rara, Bu Kiki. Nah, pasti juga ini untuk edisi kali ini ya, kita juga bakal ya sharing ya tentang pengetahuan dan tentunya juga seperti pengantar tadi. Nah, di mana juga angka jumlah peningkatan AIDS itu dari tahun ke tahun ya Bu ya. Nah, itu juga sangat mencengangkan dan pastinya juga ini menjadi PR buat kita semuanya gitu. Nah, jadi mungkin dari Ibu Rara, Bu Kiki ya. Nah, jadi menurut dari Ibu ya, itu tentang tadi kita juga sudah melihat di pengantar videonya juga ya, di mana juga angka penyebaran atau juga orang yang menderita HIV/AIDS ya, atau juga OD dan ODA ya. Nah, itu juga pastinya juga dari tahun ke tahun sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana sih menurut Ibu sendiri tentang maraknya gitu ya, dan juga drastisnya peningkatan untuk jumlah penderita AIDS atau juga HIV ini di Indonesia dan di Aceh sendiri? Iya. Jadi jika kita membahas atau bercerita mengenai fenomena HIV/AIDS di Indonesia, terkhususnya yaitu wilayah Aceh sendiri, sangat memprihatinkan Bapak Armia ya, sangat miris itu terjadi.
Karena kan menurut angka yang sudah kita ketahui dari tahun 2002 hingga sekarang itu sangat drastis meningkat. Bahkan bisa mencapai 80%. Iya. Iya, bahkan di tahun 2002 yang tadinya penderita itu hanya sekian 200-an. Nah, sedangkan pada di tahun 2023 itu meningkat menjadi 2000-an. Nah, dan kita ketahui bahwa 2000-an itu penderita HIV itu ada sekitar 100-an. Bahkan yang menderita AIDS ya, karena beda ya konteksnya, dia jika penderita HIV bahkan AIDS itu beda. Karena beda di antara bukan beda bukan beda dari beda namanya udah jelas beda gitu ya. Cuman dari sistem kekebalan yang diserang pada tubuh juga sudah beda gitu. Bagaimana kalau bagi penderita HIV ini bisa kita katakan dia masih stadium awal gitu ya, tapi kalau sudah di AIDS dia udah stadium akhir. Nah, dan angkanya itu di tahun 2023 sudah mencapai 700-an. Nah, kan itu sudah mengalami signifikan ya. Jadi sangat tinggi angka naiknya, bahkan hingga mencapai 80% Pak Armia. Alright. Nah, kalau dari Ibu Kiki sendiri nih, menurut dari pendapat Ibu ya, nah jadi itu yang sesuatu yang sangat bisa dibilang sebuah surprise juga ya. Nah, jadi kita mungkin tidak terlalu mendengar informasi-informasi tentang kalau misalnya dari COVID-19 kan itu selalu ada update-annya. Jadi masyarakat lebih aware. Nah, sementara kalau HIV atau AIDS ini seperti kesannya kayak bukan tersembunyi ya, cuma mungkin ada orang-orang yang mungkin ya tidak pengen dia diketahui segala macam. Nah, jadi Ibu Kiki bagaimana sih fenomena peningkatan angka ini yang semakin lama semakin? Baik, terima kasih Pak Armia. Nah, kalau kita melihatnya kasus HIV/AIDS ini merupakan isu global ya, dan kalau bisa dibilang fenomena gunung es, karena memang penyebabnya itu semakin hari memang yang pertama sekali disebabkan oleh free sex ya, atau hubungan seks bebas tanpa alat pengaman kondom. Nah, hal itu disadari masyarakat merupakan hal yang memang saat ini sedang tabu tapi tetap dilakukan gitu Pak. Nah, mereka juga nggak akan dalam menghadapi HIV/AIDS ini, tentunya pandangan di masyarakat tentu akan berbeda dan negatif. Nah, tapi mereka tetap melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau saya bilang ini perlu perhatian bukan hanya dari kalangan layanan kesehatan aja. Jadi lintas sektor, orang psikologi, orang keagamaan. Nah, ini juga ikut harus berkolaborasi dalam menekan angka HIV/AIDS ini tentunya begitu. Oke, nah terus kalau misalnya mungkin pemirsa juga sudah mengetahui gitu ya, ada juga yang mengetahui atau juga mungkin bahkan yang belum ya, kita nggak bisa pungkiri ya, mungkin karena bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang HIV, AIDS dan segala macam ya. Nah, mungkin kita bisa sharing. Nah, mungkin kalau dari Ibu Rara ya, mungkin kita merefresh lagi. Nah, sebenarnya apa sih itu HIV gitu ya, dan bagaimana penularannya, terus juga apa sih perbedaan HIV dan AIDS itu sendiri, dan mungkin ada gejala-gejala awalnya dan berapa lama itu hal-hal seperti itu lah gitu ya, bisa terinfeksi. Iya. Nah, harus kita para masyarakat juga kita harus bisa mengetahui ya apa itu HIV atau AIDS ya. Jadi kalau HIV itu merupakan suatu virus yang menyerang sel-sel sistem kekebalan pada tubuh. Nah, jadi yang diserangnya itu adalah limfosit CD4, itu merupakan sel darah putih yang ada di dalam tubuh. Nah, pada penderita HIV limfosit CD4 tersebut akan diserang sehingga dapat menurun gitu, tingkat sistem kekebalannya akan sangat menurun. Nah, sedangkan pada penderita AIDS ya, jadi dia tahap lanjutan dari HIV. Gitu. Jadi tahap lanjutan dari HIV sehingga dia tidak mampu lagi untuk melawan penyakit dan virus yang terserang di dalam tubuh tersebut. Jika kita melihat tanda dan gejala awal yang diderita oleh penderita HIV maupun AIDS, itu pada umumnya mereka merasa mudah kelelahan ya Pak Armia ya. Kemudian juga ya tandanya sebenarnya ya pada umum yang sering terjadi seperti tanda mudah kelelahan, nafsu makan berkurang, kemudian terjadinya sariawan, dan yang paling penting muncul bercak-bercak merah. Bercak-bercak merah di ruang kulit gitu, di bagian tubuh, dan itu akan mulai bertambah bercak merah tersebut. Dia lambat laun tidak
tidak berkurang, tapi akan bertambah. Seperti itu. Nah, itu biasanya tanda dan gejala umum terjadi pada penderita HIV/AIDS. Oke, nah mungkin satu lagi nih sebelum kita break sebentar, mungkin dari Ibu Kiki nih ya, bagaimana sih HIV itu bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita ya, secara kesehatan sistem kekebalan tubuh yang pastinya juga mempengaruhi kesehatan kondisi fisik kita secara umum. Iya, baik. Tadi yang seperti yang dijelaskan Bu Rara kan, kalau HIV/AIDS itu merupakan Human Immunodeficiency Virus. Dia merupakan salah satu virus yang memang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau disebut dengan CD4. Nah, ketika CD4 ini sudah diserang, tentu automatically sistem kekebalan tubuh juga semakin menurun. Nah, itu akan banyak sekali permasalahan, terutama memang tadi lesu, lunglai, dan semuanya penyakit juga akan mudah terserang, Pak. Gitu. Iya. Oke, nah itu dia pemirsa, pasal juga untuk di sesi pertama ya. Nah, jadi kita nanti akan lanjut lagi untuk membahas atau juga membincang-bincang ya tentang istilah about apapun yang itu yang pastinya juga tentang HIV atau juga AIDS, dan tentunya juga tetap di UB Talk Show bersama kita bertiga sini. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.